Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami dengan topik yang berjudul membuat game. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Livia Nawar Fadila, absen 18. Dan teman saya, Nur Adia Anggrini Usmanto, absen 22. Pada presentasi kali ini, ada beberapa pembahasan yang akan dibahas seperti yang pertama, mengenal GDevelop atau pengertian apa itu GDevelop, dan yang kedua adalah tampilan GDevelop. Lalu yang ketiga yaitu tahapan membuat game, dan yang terakhir adalah hasil dari game itu sendiri. Yang pertama, mengenal GDevelop. Aplikasi GDevelop bisa diakses secara online dan offline. GDevelop online dapat langsung diakses di situs web online. Aset wajib menggunakan aset milik GDevelop. Tidak dapat menambahkan aset dari luar. Lebih praktis karena tidak perlu install. Dan yang terakhir perlu akses internet. GDevelop offline. Pada akses offline ini harus mendownload aplikasi GDevelop dari situs GDevelop. Perlu langkah instalasi ke perangkat, lebih fleksibel dalam membuat desain game. Akses yang dipakai harus ditambahkan ke aplikasi, tidak perlu akses internet. Yang kedua, tampilan GDevelop. Tampilan awal GDevelop ini ada halaman untuk mendesain dan halaman untuk coding. Yang ketiga, tampilan membuat game. Aset yang dibutuhkan ada player atau sprite, tanah atau alas atau platformer, musuh atau sprite, arah atau sprite, bendera atau ending sprite, checkpoint atau sprite, penghalang atau platformer, duri atau platformer, tangga atau platformer. Desain. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah add new object, lalu klik sprite, rename object menjadi player, dan tambahkan aset yang ingin kalian tambahkan. Lalu tambahkan behaviors dan pilih platformer karakter. Kemudian drag aset player ke kanvas. Players, tambahkan animasi jalan dan lompat. Platform, add new object, kemudian pilih Tiled Sprite, lalu rename object menjadi tanah. Add behaviors dan pilih platform dan klik apply. Kemudian drag aset tanah ke kanvas. Enemy, langkah keempat, add new object, kemudian pilih sprite dan rename object menjadi musuh, lalu add asset dan apply, drag enemy ke kanvas.
tambahkan sprite tanda panah right and left supaya musuh apabila terkena sprite tersebut akan berjalan mengikuti arahan tanda panah tersebut. Arah, tambahkan sprite tanda bendera. Add new object, lalu pilih sprite dan rename object menjadi bendera. Add animasi, tambahkan aset bendera. Klik apply dan drag bendera ke atas kanvas. Checkpoint, lalu add new object lagi dan pilih sprite, kemudian rename object menjadi checkpoint. Lalu add animasi dan pilih aset yang kalian punya, apply dan drag checkpoint ke kanvas. Barrier, duri, dan tangga. Cara memasukkan aset barrier, duri, dan tangga sama seperti cara menambahkan aset platform desain nomor 2. Layer ending. Layer ending. Klik abrupt sign pada pojok kiri atas, lalu klik add a scene, tekan add a scene, kemudian add new object dan pilih sprite, rename object menjadi ending. Add animasi dan pilih aset yang ingin Anda pakai, lalu apply dan drag pada scene kedua. Tahap membuat gameplay coding, yaitu yang pertama adalah kita ada event, kemudian add condition, kita cari key preset, kemudian kita cari tombol kanan, kita klik OK, kemudian add action, kita cari flip the object horizontal, kita klik play dan dijadikan jadi yes, kemudian OK. Lalu kita kopikan codingan tadi lalu paste. Kita ganti codingan kopinya menjadi kiri, left. Lalu flip horizontal play menjadi no. Lalu kita ada new event, add condition. Ketika player ingin lompat, is jump, kita klik OK. Lalu kita add action, kita ganti animasi. Change the animasi by name. Lalu kita ganti
nama variabelnya menjadi variabel lompat. Lalu kita tambahkan ada new event ketika player sedang jalan atau player is moving is on the floor, maka player ketika lagi berjalan player is moving, maka kita ganti animasi player menjadi animasi jalan. Lalu kita tambahkan ada new event, kemudian kita geser ke kanan. Kita tambahkan ketika player sedang jalan, sedang berdiri, maka kita ganti animasi player menjadi diam. Diam atau berdiri. Klik OK. Nah, sudah menjadi codingan untuk player. Yang kedua, kita akan membuat codingan checkpoint. Pertama, kita ada new event, kemudian kita add condition, kita klik player, kita tambahkan codingan collision atau bersentuhan dengan checkpoint. Player bersentuhan dengan checkpoint, kita klik OK. Maka kita ada action, kita ke variable, scene variable, kita tambahkan value of the scene variable, kita beri nama variabelnya itu checkpoint X. Kita pilih operator menjadi set2, kemudian value-nya kita ketik checkpoint titik X, kemudian ditambah kurung buka dan kurung tutup. Kita klik OK. Lalu kita kopikan checkpoint X supaya tidak lama. Lalu kita gantikan checkpoint X menjadi checkpoint Y. Kita gantikan, lalu kita klik OK. Nah, ini untuk codingan checkpoint. Yang ketiga, kita akan membuat codingan enemy. Pertama, kita add condition, lalu kita klik musuh, kita cari text of an object variable, kita beri nama variabel arah, kemudian kita ganti operator menjadi equal to, filenya kita akan beri nama ke kiri. Klik OK. Jika musuh berada ke arah kiri, maka musuh, kita klik musuh, kemudian ada force angle ke 180 derajat, kemudian kecepatan speednya itu 20 pixel. Kita klik OK. Lalu kita kopikan codingan tadi yang awalnya kiri menjadi ke kanan. Kita akan di kanan, lalu klik OK. Kemudian yang awalnya 180 derajat kita ganti jadi 0 derajat. Kita add new event, ada condition, ketika musuh bersentuhan dengan sprite kanan, collision dengan
sprite kanan, kita klik OK, maka kita ada action, lalu kita tekan musuh, klik musuh, text of an object variable, yang variabel arah kita set to ke kanan. Kita klik OK. Sama seperti tadi, kita copy paste lagi, tapi ini versi yang ke kiri. Kita ganti sprite yang menjadi kiri, left, kemudian kita ganti yang ke kanan jadi ke kiri. Kita klik OK. Nah, itu untuk codingan musuh. Lalu kita membuat codingan tentang player ketika bersentuhan dengan musuh. Kita klik player, lalu kita cari collision, kita klik musuh, kemudian klik OK. Nah, kita tambahkan add condition ketika player bersentuhan dengan musuh, tetapi keadaan player berada di lantai, maka player akan berpindah ke checkpoint. Kita klik player, kemudian cari position, kita terus operator satu ke X, variabelnya itu checkpoint X, dan ke operator untuk position ke checkpoint Y. Variabel dalam kurung checkpoint Y kurung tutup. Kita klik OK. Nah, itu untuk codingan si player ketika berada di tanah. Nah, ketika player berada di lompat, kita copy paste, kita ganti yang player yang berada di tanah di lantai, kita ganti menjadi is jump, is paling. Kita ganti yang change the position, kita ganti musuh, lalu kita cari delete the object. Nah, itu untuk codingan musuh dan player ketika bersentuhan dengan musuh. Yang keempat, kita akan membuat codingan ending. Kita beri nama grup dulu dengan nama group ending. Kemudian kita pindahkan other condition, kita tambahkan other condition ketika player bersentuhan dengan bendera yang akan menjadi ending. Kita klik OK, maka kita ada action, maka kita cari scene, kita cari change the scene, kita klik until the scene 2, yaitu untuk codingan si ending. Yang kelima adalah kita akan membuat codingan si hide. Kita tambahkan nama grup dulu dengan nama hide atau sembunyikan. Kita ada condition, lalu kita ada action, tidak perlu ada condition, kita cari hide, dan untuk sprite kanan kita copy pastekan, kita ganti kiri supaya untuk codingan kanan dan kiri itu
agar tersembunyi. Dan yang terakhir adalah codingan untuk si kamera, untuk memposisikan kamera ketika player sedang jalan. Kita ada condition, kemudian kita cari kamera, kita cari send the camera on object, kita klik player, lalu kita tambahkan action lagi, kita cari kamera, lalu kita change the camera zoom dengan filenya itu adalah 1,5. Kita klik OK. Nah, itu untuk codingan si kamera. Nah, hasil untuk gamenya adalah yang pertama adalah player. Nah, saat kita menjalankan player, kita bisa ke kanan, kiri, kemudian kita bisa lompat. Nah, itu untuk codingan desain untuk player. Nah, di sini terdapat dua perbedaan pada checkpoint dan enemy. Nah, di antara dua-duanya, yang di sebelah kiri adalah no hide ketika tanda panah kanan dan kiri itu tidak disembunyikan, dan untuk yang kanan hide ketika tanda panah itu disembunyikan. Ya, di sebelah kiri enemy bisa jalan ke kanan dan kiri ketika bersentuhan dengan si tanda panah, mengikuti arahan tanda panah. Nah, ketika si player bersentuhan dengan musuh tapi dalam keadaan di tanah, di lantai, maka si player akan berpindah ke checkpoint. Dan ketika si player bersentuhan dengan si musuh tapi dalam keadaan lompat, dalam keadaan jatuh, maka si musuh itu akan menghilang. Nah, itu untuk si codingan dan desain untuk si checkpoint dan enemy. Dan yang terakhir adalah si ending, hasil dari ending. Ketika player bersentuhan dengan bendera, maka scene tersebut akan berpindah dengan si ending. Yang ada tulisannya itu you win. Nah, di sini adalah game yang akan kami buat, dan dimana player ada di bawah si bendera itu yang di atas, dan di sini ada beberapa rintangan. Di sini yang ada berdurinya itu kami tambahkan codingan jadi seperti di musuh, ketika si player bersentuhan dengan musuh maka kan akan berpindah dengan ke checkpoint. Nah, di sini ketika player bersentuhan dengan duri maka otomatis akan berpindah ke si checkpointnya. Kemudian kami akan menambahkan si tangga kami gantikan menjadi platform, kemudian behaviornya menjadi ladder. Ketika musuh naik maka akan memasuki rintangan lagi, kemudian sampai ke bendera. Nah, ini adalah hasil dari game yang kami buat.
Sekian terima kasih dari kami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.